Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Ibnu Hajar dengan NIM F0222 dari kelas Hubungan Internasional C 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan karakter dan anti korupsi yang sudah saya ringkas, yang sudah saya buat di dalam video ini. Oke, langsung saja. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengambil atau menerima barang atau jasa atas dasar keuntungan individual. Sebaliknya ada juga yang dikatakan sebagai kolusi. Kolusi adalah suatu tindakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang secara rahasia untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya ilegal. Jadi bisa kita simpulkan korupsi itu menerima, kolusi itu memberi. Oke, selanjutnya ada dampak masif dari korupsi. Di sini ada 7 dampak ya, 7 dampak di berbagai aspek, tapi di materi ini saya akan simpulkan. Saya akan gabung dengan membahas satu persatu dampak dari korupsi ini. Oke, dampak pertama dalam aspek ekonomi itu lesuhnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ini sudah jelas ya. Korupsi itu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena investor itu tidak ingin menanamkan modal atau menginvestasikan usahanya di suatu wilayah yang marak terjadinya korupsi. Karena ini akan menjadi pertimbangan lagi. Dalam hal ini juga investor itu tidak ingin rugi. Jadi dia tidak ingin menanamkan modalnya di suatu tempat yang mayoritas orangnya itu melakukan tindakan korupsi. Dampak yang kedua adalah penurunan produktivitas. Korupsi juga berdampak di bidang kinerja, berawal dari kurangnya investor yang membuat meningkatnya angka pengangguran dan PHK besar-besaran. Ini sangat jelas karena jika anggaran itu dikorupsi dan pastinya suatu lembaga atau perusahaan anggarannya itu tidak mencukupi untuk menggaji karyawan-karyawannya, sehingga harus dilakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Dampak selanjutnya juga itu rendahnya angka kualitas barang dan jasa bagi publik. Contoh dari dampak ini bisa kita rasakan atau sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya itu pembangunan atau kualitas jalan raya kita. Itu kualitasnya sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Karena ya perilaku koruptif itu. Jalan yang ada di Majene itu tidak mampu bertahan lama, hanya beberapa bulan saja. Karena apa? Karena penggunaan bahan bakunya yang menggunakan bahan baku kategori murah, jadi itu tidak sesuai. Pemasukannya segini, pengeluarannya segini. Jadi itulah tadi contoh koruptif yang berdampak di rendahnya angka kualitas barang dan jasa bagi publik. Selanjutnya itu ada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi ini sudah jelas lah, perilaku korupsi itu mampu menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Biasanya korupsi jenis ini dilakukan dalam penyalahgunaan suatu jabatan. Dan dampak selanjutnya itu meningkatnya hutang negara. Saya pikir dampak ini sudah jelas, sudah bisa dimengerti ya, karena memang anggaran-anggaran negara itu dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dana atau anggaran untuk pembangunan negara itu menjadi berkurang, sehingga
secara terpaksa kita harus mengutang ke negara lain. Oke, dampak selanjutnya itu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Jadi dana atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensubsidi pelayanan dalam masyarakat itu diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menciptakan atau memunculkan harga jasa dan pelayanan publik itu menjadi melonjak. Selanjutnya itu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Korupsi dan permasalahan kemiskinan akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja disebabkan oleh latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat lapangan kerja sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. Selanjutnya itu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jadi korupsi itu mengakibatkan high cost ekonomi, yang artinya itu dimana harga jasa atau barang itu melambung tinggi, sehingga secara otomatis masyarakat miskin itu tidak mampu menjangkau jasa atau barang dengan mudah. Meningkatnya angka kriminalitas, koruptor menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Menurut Transparency International, ketika korupsi meningkat, angka kriminalitas juga meningkat. Mungkin yang dimaksud ini juga sama halnya dengan faktor ekonomi ya, karena ya sebagian besar kriminalitas itu terjadi karena faktor-faktor ekonomi, yang dimana biasanya ekonomi itu diakibatkan oleh pejabat-pejabat yang korupsi. Dampak selanjutnya itu di aspek sosial ya, sosial semakin langka dan demoralisasi. Sifat solidaritas dan kegotong royongan hanya akan menjadi retorika saja dan kemerosotan moral akibat dari maraknya korupsi. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Di dalam undang-undang pastinya ada pasal-pasal tertentu tentang tindak pidana korupsi. Jadi secara otomatis jika korupsi itu masih banyak terjadi, ya maka keefektifan dari undang-undang tersebut itu tidak berlaku. Matinya etika sosial politik. Kekuatan politik sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah. Nah, ini salah satu contoh etika moral dalam politik yang tidak baik. Menguatnya plutokrasi. Nah, plutokrasi ini adalah suatu sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, dalam arti yang suatu kelompok dan penguasa. Jadi, dalam suatu sistem politik itu betul-betul dikuasai oleh penguasa atau pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat itu hanya sebagai simbolis saja atau sebagai aksesoris. Yang selanjutnya itu fungsi pemerintahan mandul. Nah, hubungan partai politik dengan voternya menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi yang menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi korupsi. Selanjutnya itu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Nah, ini pastinya sudah jelas juga ketika pemerintah atau pemerintah kita itu selalu melakukan perilaku korupsi, itu pasti kita secara otomatis tidak akan lagi percaya kepada mereka. Karena apa? Karena memang ini perilaku korupsi adalah perilaku yang sudah jelas dan terbukti. Jadi kita secara naluri itu tidak akan lagi percaya kepada mereka. Dan selanjutnya itu ada kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Nah, korupsi juga berdampak ke
perbatasan antar wilayah yang berdekatan dengan kita. Contohnya, negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Lemahnya garis batas negara. Akibat para leader koruptif, maka masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia karena negara tersebut banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Andaikan kekayaan tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Nah, masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Jadi masyarakat ini frustasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kebijakan tersebut itu tidak mampu merubah hidup mereka. Menurunnya kualitas lingkungan. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh korupsi di anggaran atau dana yang digunakan untuk melestarikan lingkungan. Jadi anggaran tersebut dikorupsi, nah sehingga kualitas lingkungan kita itu jadi menurun. Menurunnya kualitas hidup. Ini hampir sama dengan menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas hidup ini akan terus berjalan karena korupsi dana yang seharusnya dana tersebut itu difungsikan sesuai dengan fungsinya, tapi dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini contoh dari kualitas hidup kita yang menurun itu adalah banjir. Banjir sebenarnya itu adalah suatu bencana alam yang bisa dimodifikasi oleh kita sendiri. Sebenarnya bencana alam itu bisa ditunda oleh kita dengan membangun atau membuat bendungan-bendungan. Tapi dananya dikorupsi. Dan yang kedua itu pencemaran. Nah, biaya pencemaran juga ini dikorupsi dan kekeringan. Nah, ini bisa terjadi karena biaya pengadaan air bersih dan proyek irigasi dikorupsi. Nah, di materi selanjutnya itu kita membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama itu ada nilai anti korupsi, ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dan prinsip anti korupsi itu ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Oke, kita langsung saja. Dan ini nilai-nilai anti korupsi ini saya jelaskan sesuai dengan implementasi kita sebagai mahasiswa. Yang pertama itu nilai kejujuran. Nah, jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nah, nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Nah, yang kedua itu ada kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus. Nah, saya akan menjelaskan rasa kepedulian mahasiswa yang harus diwujudkan dalam kehidupan di kampus maupun di luar kampus. Yang pertama, memantau jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, memantau sistem pengolahan sumber daya di kampus. Yang ketiga, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus dan di luar kampus. Nilai yang ketiga itu adalah kemandirian. Karakter kemandirian seorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan dari orang lain. Itu adalah definisi dari kemandirian. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan atau ketaatan atau juga
kepatuhan kepada peraturan. Kebiasaan yang buruk atau negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas, suatu tindakan yang melawan hukum. Jadi itu adalah contoh dari kedisiplinan. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam itu ada kerja keras. Kerja keras itu didasari dengan adanya kemauan. Jadi kemauan juga didasarkan oleh pendirian, pengendalian diri, keteguhan, dan pantang mundur. Nah, implementasi kita atau implementasi terhadap kehidupan sehari-hari dalam nilai kerja keras itu adalah menghargai proses, bukan hasil semata. Tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Sederhana, ya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menganyam masa pendidikannya. Karena dengan sederhana itu kita mampu tidak ingin melebih-lebihkan apapun itu. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, itu kita tidak mencari cara curang atau cara ilegal atau bisa disebut sebagai korupsi untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan yang terakhir ada keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Nah, keberanian itu searah dengan keyakinan. Makanya itu adalah dasar kita untuk keyakinan, itu adalah dasar kita untuk berani. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, itu harus diikuti dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat yang kita kerja atau tempat yang kita kerjakan. Yang kedua ada transparansi. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Di dalam kita kaitkan dengan perilaku korupsi ini, pengeluaran atau pemasukan dana atau anggaran yang masuk ke suatu lembaga pemerintahan yang kecil maupun besar itu harus dibuka atau ditransparankan. Jadi masyarakat di Indonesia itu semuanya tahu. Jadi inilah yang dimaksud dengan transparansi. Yang ketiga itu kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran. Misalkan saya kasih contoh, topi itu harga normalnya 10 ribuan lah, 10 ribuan. Tapi kita minta atau kita buat proposalnya itu seharga 100 ribu. Jadi itu kan tidak masuk akal atau tidak wajar. Jadi inilah contoh ketidakwajaran. Dan yang terakhir itu ada kebijakan. Nah, dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan atau ketentuan yang berlaku di kampus. Mengindahkan itu menuruti. Di materi selanjutnya itu ada upaya pemberantasan korupsi. Dan yang pertama itu konsep pemberantasan korupsi. Jadi sebelum kita memberantas korupsi, kita harus memulai konsepnya terlebih dahulu. Atau dengan menyusun apa saja yang akan kita lakukan nanti ketika kita sudah terjun di dalam lapangan. Itulah dinamakan sebagai konsep. Yang kedua itu ada upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Nah, di sini ada 3 kebijakan yang dibuat.
Yang pertama ada kebijakan penerapan hukum pidana atau kebijakan represif. Kebijakan ini dilangsungkan atau dilaksanakan setelah kejahatan korupsi itu terjadi. Jadi dia ini sifatnya represif, sedangkan kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana itu sifatnya preventif. Dia bersifat mencegah. Contohnya itu biasa dilakukan oleh Departemen Pendidikan dalam upaya untuk mencegah korupsi. Dan yang terakhir ada kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau media massa. Di materi selanjutnya itu ada gerakan kerjasama dan instrumen internasional tentang pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya itu United Nations. Nah, dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Nah, bahkan PBB saja ini membahas perilaku korupsi. Itu menandakan bahwa seberapa pentingnya korupsi di kancah internasional. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada Bank Dunia, di mana Bank Dunia ini sangat-sangat mendukung dalam mencegah adanya korupsi. Yang ketiga itu ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi ekonomi internasional lah. Dia ini juga sangat mencegah, ikut mencegah adanya korupsi di berbagai negara. Yang keempat itu ada masyarakat Uni Eropa. Nah, tahun 1997 The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan kompresif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dan penerapan hukum. Yang kedua itu ada gerakan lembaga swadaya internasional atau International NGOs. Yang pertama ada Transparency International atau IT. Transparency International atau IT ini adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan korporasi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Dan yang kedua ada TIRI atau Making Integrity Work, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah. Dia ini mencegah adanya korupsi yang ada di dunia. Yang ketiga itu ada instrumen internasional pencegahan korupsi. Ya, yang pertama ada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Dan beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah masalah pencegahan, kriminalisasi, dan kerjasama internasional. Dan pencegahan korupsi itu bisa diambil atau kita bisa belajar dari negara-negara lain. Contohnya yang ada di sini yaitu ada negara Cina, Hong Kong, dan India. Inilah negara-negara yang hampir terjerumus ke bawah akibat dari korupsi. Dan yang terakhir itu ada arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Nah, sini saya akan jelaskan bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal
18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tanggal 32 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCED tahun 2003. Dan materi selanjutnya itu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak korupsi. Jadi di Indonesia itu ada sejarah tentang pemberantasan tindak korupsi, itu ada sejarahnya. Mulai dari yang pertama ya, delik korupsi dalam KUHP, selanjutnya peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang, dan Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, TAP MPR nomor MPR 1998 tahun penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tahun pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, dan 11 itu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemerintah penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terakhir Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 percepatan pemberantasan korupsi. Ya, itulah tadi sejarah ya, yang saya tidak bisa jelaskan satu-satu, tapi hanya bisa saya sebutkan ya, sejarah pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Dan selanjutnya itu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua ada latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Yang pertama ada delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua ada delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, dan delik yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang ketiga itu ada delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di sini ada banyak pasal tentunya, tapi saya hanya sebutkan beberapa pasal saja. Salah satunya itu ada pasal 2 yang berbunyi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan yang paling banyak itu 1 miliar rupiah. Dan yang kedua berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana dapat dijatuhkan. Jadi inilah mungkin tolak ukur korupsi menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi itu adalah suatu pemberian barang atau jasa secara cuma-cuma. Nah, banyak sekali orang yang mengatakan atau asumsi-asumsi dari luar mengatakan bahwa gratifikasi itu akar dari perilaku korupsi, dan benar, itu memang benar. Gratifikasi itu memang akar dari tindakan atau perilaku korupsi. Adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama ada gerakan anti korupsi, yang kedua ada peran mahasiswa, dan yang ketiga ada keterlibatan mahasiswa.